Saya ya sebagai tokoh masyarakat di sana, saya sebagai seorang yang di apa ya, jadikan wakil rakyat di sana. Nah, makanya saya di apa namanya, diincar. Nah, diincar. Akhirnya Tuhan kembali lagi menunjukkan mujizatnya kepada saya. Nah, eh, keberadaan saya di sana memang waktu itu sungguh-sungguh terancam. Orang tua saya, bapak maupun ibu saya, kakek-kakek saya, om-om saya, semuanya itu dari Muslim. Nah, kemudian pada tahun orang tua saya bekerja di sebuah perusahaan perkebunan di wilayah. Jadi Tuhan Yesus bersama seorang malaikat. Memang yang menyatakan itu malaikat adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah malaikat yang mendampingi saya. Tuhan, apakah ada nama saya di buku itu? Saya bertanya seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Karena seorang malaikat ini dalam penglihatan saya itu membawa tongkat dan membawa buku. Jadi Tuhan Yesus ini membawa tongkat. Jadi seorang malaikat ini membawa dan nggak tahu seperti apa besarnya buku itu. Akhirnya saya menanyakan bahwa Tuhan, apakah ada nama saya di situ dan kapan saya dipanggil? Tuhan Yesus dengan lembut menjawab saya, nama kamu tidak ada di situ. Yang ada nama di situ adalah namanya Lasmini, tinggalnya di lorong ini. Ini betul-betul Bapak Ibu Saudara. Malam itu juga saya bersaksi kepada orang-orang yang mengunjungi saya, kepada orang-orang yang menjaga sakit saya. Semua mereka menangis mendengar kesaksian saya bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya bersama dengan Tuhan Yesus, saya dielus-elus, kening saya dilus-lus. Saya dilus-lus gini kening saya, kemudian diletakkan sebuah batu, ya, sebuah batu seperti es begitu rasanya. Dingin, enak, langsung badan saya itu seakan-akan seperti kapas. Langsung ringan seperti apa gitu. Nah, kemudian ada beberapa keluarga Bapak Ibu Saudara yang menyatakan kepada saya untuk ingin ikut ke Banda Aceh. Nah, waktu itu ingin ikut ke Banda Aceh itu hanya saya iyakan, nggak tahu apa tujuannya. Nah, begitu sampai di Banda Aceh, ternyata beliau bilang, aku sakjane kepingin melu nang gereja. Nah, seperti itu, kalau dibahasakan, aku ini sebenarnya ingin ikut ke gereja. Karena aku melihat kamu ini kok seperti ini, sakit kamu seperti itu, kok bisa sembuh. Nah, itu semua adalah karya Tuhan, saya bilang begitu. Nah, akhirnya itu ada beberapa orang. Pertama itu hanya dua orang. Orang Jombang dengan orang Pare, waktu itu namanya Pak Karyono. Dan kalau orang Pare ini adalah Pak Sarbini, itu tiba-tiba ikut. Jadi dua keluarga ini ada 5 jiwa itu mengikut jejak saya di dalam menjalani kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Nah, akhirnya sampai di gereja kami semua disambut baik, sampai kemudian dari majelis dari gereja GPIB Banda Aceh ini selalu menjemput, ya, selalu menjemput kami. Pak Darmaji kalau mau ke gereja nggak usah naik bus, tuh cukup tunggu aja di pinggir jalan di sini, keluar dari kampung, nanti kami yang jemputnya. Seperti itulah. Terus kami diantar jemput ke gereja.
Akhirnya dengan berjalannya waktu, tiba-tiba ada gejolak waktu itu ya. Ada gejolak pas tahun 99 itu, 1999 itu gejolak. Jadi kita semua tahu bahwa waktu itu GAM merajalela. Nah, akhirnya saya mencari suaka waktu itu, mencari perlindungan. Ternyata yang saya dapatkan perlindungan tersebut adalah musuhnya mereka. Jadi di sana tentara itu juga tidak bisa menjamin dirinya sendiri, itu tidak berani. Makanya kami memutuskan untuk mencari perlindungan masing-masing. Karena kalau seorang tentara ini memang musuhnya, jadi tentara ini, seorang TNI ini juga nggak berani menyatakan seperti itu, nggak berani berbaur dengan masyarakat, karena takut kalau masyarakatnya menjadi sasaran. Akhirnya kami waktu itu udah memutuskan, karena gencar-gencarnya serangan GAM ini, jadi saya ingat betul waktu itu Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri. Nah, di situ setelah Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri, malamnya mereka bergerak. Yaitu terus sejak itu kami tidak bisa aman, kami tidak bisa tentram dengan mencari keselamatan masing-masing. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari wilayah itu, namun tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Akhirnya istri saya titipkan. Waktu itu ada mobil yang masuk ke sana, saya titipkan, boleh naik, asalkan nggak bersama bapak, gitu. Karena waktu itu bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, bisa menjadi orang Kristen, itu saya. Namun berapa hari sebelumnya atau berapa hari sebelum hari ini, adik saya kembali terpanggil karena ada mujizat yang didapatkan olehnya, sehingga hari ini adik saya sudah kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya ingin meneruskan tentang kehidupan saya hingga dipanggil Tuhan dalam keadaan sebagai orang Kristen. Apa yang saya alami tadi itu, saya tiba-tiba melihat bahwa di rumah saya ini banyak orang. Nah, kemudian saya ceritakan kepada orang-orang yang di rumah saya tadi. Saya ceritakan. Nah, mereka bilang, Masya Allah, muka-muka karena opo-opo. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan sampean selamat. Begitu mereka semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang ada di Malang Selatan. Bagaimana mereka pergi ke Aceh, mereka jadi berkat. Karena di sana mereka melihat Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang dari kota ini, dari Malang Selatan ini, menuju ke Aceh hanya untuk menjadi seorang Kristen. Ini tentu mengejutkan kita. Namun saya percaya inilah karya Tuhan yang dahsyat, karya Tuhan yang ajaib, yang telah menyatakan mujizat dan kuasanya. Saudaraku, bagaimana kesaksian ini selengkapnya? Saya mengajak saudara untuk mengikuti video lengkapnya atau kesaksian lengkapnya, kiranya menjadi berkat bagi saudara. Dari kota Bangkok, Thailand, saya memberkati saudara dan berdoa supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Di belakang inilah pemandangan kota Thailand. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saya ingin menyaksikan tentang kehidupan saya yang dari awal hingga saat ini. Yang pertama-tama sekali saya mohon maaf kepada saudara-saudara kami yang berseberangan atau yang beragama lain. Saya tidak bermaksud untuk
eh, menyudutkan ataupun menjelek-jelekkan atau membicarakan. Tetapi saya di sini ingin menyaksikan tentang kehidupan saya melalui berkat dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya. Ini semua yang akan saya saksikan adalah apa yang telah kami rasakan. Yang pertama-tama sekali saya ingin menyampaikan bahwa orang tua saya, bapak maupun ibu saya, kakek-kakek saya, om-om saya, semuanya itu dari Muslim. Nah, kemudian pada tahun sebelum saya lahir, orang tua saya bekerja di sebuah perusahaan perkebunan di wilayah Malang Selatan. Namun saya tidak tahu prosesnya orang tua saya bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, bisa menjadi orang Kristen, itu saya tidak tahu seperti apa, karena waktu itu saya masih belum lahir. Dan kemudian setelah saya mengerti, setelah saya dibaptis, mengetahui bahwa atasan orang tua saya sebagai kepala di kantornya adalah orang Kristen. Nah, itu prosesnya seperti apa saya tidak tahu. Namun saya diajak orang tua saya, dibesarkan orang tua saya, sehingga pada tahun sekitar 1974 itu saya dibaptiskan di sebuah gereja GKJW di wilayah Ampel Gading. Itu adalah di daerah Malang Selatan, tepatnya di daerah Dampit, itu terus ke timur. Nah, kemudian setelah saya dibaptis, saya aktif bersekolah minggu, walaupun zaman belum seperti sekarang, tetapi waktu itu masih bersekolah minggu ala-ala desa, jadi sederhana apa adanya, dan tidak ada media seperti sekarang ini. Namun saya bersama dengan adik-adik saya, itu ada beberapa yang dibaptiskan oleh orang tua saya, itu hingga saat ini yang masih tetap mengikut Tuhan Yesus adalah hanya saya pribadi. Namun berapa hari sebelumnya atau berapa hari sebelum hari ini, adik saya kembali terpanggil karena ada mujizat yang didapatkan olehnya, sehingga hari ini adik saya sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya ingin meneruskan tentang kehidupan saya. Sejak itu orang tua saya diberkati. Setelah saya sekolah kelas 4, kelas 5, itu orang tua saya diberkati Tuhan untuk bisa membuat sebuah rumah. Membuat sebuah rumah, kemudian ditempati bersama dengan saya, karena bapak saya waktu itu adalah termasuk boleh dikatakan seorang public figure dan tokoh di gereja, seorang majelis waktu itu. Nah, kemudian rumah saya sering dipakai untuk beribadah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang tua saya menderita sakit, hingga dipanggil Tuhan dalam keadaan sebagai orang Kristen, sehingga pemakamannya juga secara Kristen. Dan sampai dengan hari ini orang tua saya makamnya masih bertanda salib. Kemudian karena orang tua saya perempuan atau ibu saya ini seorang janda muda waktu itu, sudah terbiasa hidup sebagai istrinya pegawai, dan memang bapak saya belum pensiun karena mungkin waktu itu belum pegawai negeri.
masih syukwan ya. Nah, kemudian saya membantu orang tua saya, membantu ibu saya untuk membesarkan adik-adik saya dengan cara saya bekerja apa adanya. Sehingga saya sering terputus-putus sekolah karena saya harus bekerja, harus mencari uang untuk membantu ibu saya dalam membesarkan adik-adik saya. Hingga kemudian saya hijrah ya, pergi ke kota untuk bekerja sebagai kacung di rumahnya Cina. Nah, di sana saya sebagai pekerja sebagai kacung, tetapi sama Cina tersebut saya dianggap sebagai anak angkat, sehingga saya masih diajarkan dengan agama Kristen. Kebetulan majikan saya ini juga orang Kristen, sehingga saya selalu diajak ke gereja. Nah, kemudian orang tua saya memanggil saya kembali ke desa karena ada pendaftaran transmigrasi ke Sumatera waktu itu. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke transmigrasi ke Sumatera. Nah, setelah selang berapa lama di Sumatera, orang tua saya merasa tidak betah karena tidak terbiasa bekerja keras, akhirnya kembali ke Jawa. Setelah kembali ke Jawa, beberapa lama kemudian rumah kami peninggalan orang tua saya itu terjual karena alasan untuk membesarkan adik-adik saya. Itu yang kami reka. Akhirnya orang tua saya setelah habis uang dari penjualan rumah itu, orang tua saya mendapatkan tawaran pekerjaan menjadi TKW ke Arab Saudi. Sejak itulah orang tua saya kembali ke agama lamanya atau kembali menjadi seorang Muslim sampai dengan hari ini. Namun itu saya tetap menghargai karena itu orang tua saya, karena itu ibu saya tidak pernah memaksa untuk kembali ke dalam pangkuan tangan Tuhan Yesus, karena itu adalah haknya beliau. Namun saya tetap berdoa, saya tetap bertekun, hingga akhirnya saya kembali ke Jawa. Udah, kami tidak bisa merenungi apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya, kami tidak bisa menyesali. Karena itu adalah satu-satunya yang bisa membantu untuk membesarkan adik-adik saya. Kemudian setelah di usia saya yang ke-24 atau 25 waktu itu, saya merantau ke Banjarmasin. Hingga akhirnya di Banjarmasin saya bekerja di sebuah bangunan di mall. Nah, saya kebetulan dipercaya oleh atasan saya untuk mengawasi orang-orang kerja. Akhirnya saya mendapatkan seorang pekerja ataupun tukang yang bernama, yang sekarang menjadi mertua saya, itu namanya Pak Sukiran waktu itu. Nah, kemudian saya menanyakan tentang, awalnya saya menanyakan tempat kos. Nah, begitu Pak Sukiran ini bekerja dengan saya sekitar 1 minggu, saya menanyakan tempat kos. Kemudian Pak Sukiran ini mengajak saya ke rumahnya karena di rumahnya ada sebuah kamar kosong. Akhirnya saya menawarkan diri untuk kos beserta makan dan cuci pakaian di sana. Akhirnya diiyakan. Nah, setelah berapa bulan kemudian, 3 bulan kalau nggak salah waktu itu, saya bersama-sama dengan Pak Sukiran di rumahnya. Akhirnya pas ada momen Lebaran, saya diajak ke rumah orang tuanya.
di sebuah lokasi transmigrasi di wilayah Banjarmasin, tepatnya di Terantang. Nah, kemudian saya di sana nyampe di rumahnya orang tuanya bapak ini tadi sekitar jam 4 pagi. Nah, kebetulan yang membukakan pintu di sana adalah seorang perempuan, seorang gadis waktu itu mungkin lulus SMP atau lebih sedikit. Nah, nggak tahu seperti apa, saya memandang hanya hitungan menit, hanya hitungan belum 1 jam, saya ada rasa menaruh hati. Saya tertarik dengan perempuan tadi. Akhirnya setelah pagi hari tiba, saya coba ngobrol. Ngobrol dalam 1 hari itu ngobrol. Saya belum menyampaikan sesuatu, akhirnya kami hanya ngobrol-ngobrol teman biasa, sampai ke sungai mancing. Nah, kemudian sampai di situ saya menyatakan menaruh hati. Nah, menaruh hati sama perempuan tadi, sehingga saya sampaikan, saya nyatakan, ternyata saya diterima. Dan setelah diterima, saya nginap di sebuah rumah di sana, di tetangga, toh karena memang kami tidak boleh nginap di rumahnya seorang gadis. Akhirnya saya paginya, besok harinya, saya main ke situ, ataupun dipanggil untuk makan di situ, saya melihat ada sebuah gambar Tuhan Yesus. Sehingga saya tanyakan, setelah saya melihat itu, saya tanyakan. Ternyata perempuan tadi, gadis tadi, memang sebagai orang pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen. Juga saya tanyakan, ternyata neneknya juga memang orang Kristen, orang GKJW. Namun bapaknya ini tidak, bapaknya ini lebih ke agamanya sendiri. Sehingga pada waktu tertentu kami setelah menyatakan isi hati saya terhadap perempuan tadi dan diterima. Nah, akhirnya kami kembali ke kota. Saya kembali ke kota, perempuan tadi kembali ke pekerjaannya di sebuah pabrik di sana. Hingga berapa saat, kemudian waktu itu masih belum ada media, belum ada handphone, belum ada apa-apa, tahun 88 ya. Nah, itu masih belum mengenal yang namanya sosmed, handphone aja belum ada waktu itu. Kami hanya bermain dengan surat terus begitu. Akhirnya pada saat itu kami menyatakan untuk melamar kepada orang tuanya. Setelah saya lamar, saya diterima. Namun di situ saya ada ultimatum. Kalau melamar anak saya harus dengan cara saya. Nah, itu kami merenung sejenak, sampai beberapa hari kami merenung berdua, akhirnya mengiyakan untuk mengikuti jejaknya orang tua. Tetapi kami merasa bersalah pada Tuhan Yesus. Kami merasa menyeberang, akhirnya kami segera lari ke gereja. Waktu itu gereja Banjarmasin, di GPIB di Banjarmasin. Saya langsung ke sana. Saya bersimpuh, saya bersujud di sana, mengaku dengan segala dosa dan kesalahan saya. Akhirnya karena keadaan, karena di mana kami tinggal itu tidak ada gereja, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Jawa, tepatnya di desa Sidoarjo di Kediri. Nah, kemudian kami bergereja di sana, masuk di GKJW, di Kediri itu, di Pare. Nah, kemudian
Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin Tuhan melihat kelakuan saya, mungkin Tuhan melihat sepak terjang saya seperti apa, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga saya mendapatkan teguran, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya diuji oleh Tuhan. Saya sakit keras. Saya sakit keras waktu itu. Ada sekitar 1 tahun saya tidak bisa merasakan seperti apa mempunyai seorang istri. Seperti apa saya berdampingan dengan seorang perempuan itu saya tidak bisa. Saya sudah lupa semuanya. Saya sudah berobat ke sana kemari, tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda untuk sembuh. Namun waktu itu memang Tuhan mungkin membuka hati saya karena selama sebelumnya itu saya tidak pernah patuh, saya tidak pernah tekun kepada Tuhan. Saya masih kesana kemari, tidak pernah tekun, tidak pernah melakukan doa, tidak pernah yang namanya membaca Alkitab. Akhirnya Tuhan menguji saya. Saya sakit sampai sekitar 1 tahun kurang lebih. Itu kemudian nggak tahu seperti apa Tuhan membuka hati saya. Tiba-tiba saya berkata kepada istri saya, waktu itu saya masih manggil Dek, kalau Mas sembuh sewaktu-waktu, Mas kepingin ke Serambi Mekah. Nah, istri saya langsung menjawab, loh, Mas, kita kan orang Kristen, sudah tidak tahu. Entah seperti apa jadinya di sana nanti, kita pokoknya, kalau saya sembuh, saya mau ke Aceh. Nah, di sana adalah Serambi Mekah. Saya kepingin ke sana. Tuhan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tuhan mendengarkan apa yang saya angan-angankan dalam hati saya. Sehingga Tuhan mengirimkan bilur-bilurnya. Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada saya. Saya waktu itu ada seorang tukang foto keliling. Waktu itu masih, kalau mau foto itu masih kepada orang tukang foto keliling. Begitu ditanya, istri bertanya kepada istri saya, loh, Masnya kemana, Mbak? Kok nggak kelihatan? Oh, Mas itu sakit sudah lama, Mas. Gini. Coba saya lihat. Nah, begitu dilihat, ternyata Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu maha baik. Tuhan Yesus itu menunjukkan keajaibannya itu luar biasa. Saya hanya dipegang bagian telapak kaki saya sebelah kiri. Itu saya langsung menjerit. Dan seketika itu saya mendapatkan kesembuhan. Itu sungguh luar biasa. Kasih sayang Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya waktu itu memang saya terkagum-kagum. Tuhan, inikah jawabanmu? Inikah teguranmu kepada saya? Karena selama ini saya telah mengabaikan engkau. Itu dalam ucapan saya waktu itu. Saya berdoa bersama dengan istri. Nah, akhirnya saya sembuh. Selang berapa saat saya mendengarkan sebuah berita di radio. Waktu itu masih radio, televisi masih jarang-jarang. Pada tahun 88 akhir, mau ke pertengahan, ya mau masuk ke 89, itu ada pendaftaran transmigrasi kebetulan ke Aceh, Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan saya, Tuhan menjawab apa yang menjadi keinginan saya. Ini real, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan kesaksian yang saya buat-buat, bukan kesaksian yang saya rekayasa. Ini adalah yang saya jalani dan yang saya alami. Nah, kemudian setelah saya mendaftar, di sana menjadi pertanyaan,
dari pegawai-pegawai transmigrasi, baik di Kediri, Surabaya, di Jakarta, sampai masuk ke Aceh, itu masih menjadi pertanyaan karena identitas saya sebagai seorang Kristen. Akhirnya saya setiap ada pertanyaan, saya hanya bergumam dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Saya bertanggungjawabkan hingga akhirnya saya lolos. Ya pokoknya di sana nanti Pak Darmaji tidak boleh mempengaruhi orang, tidak boleh menunjukkan bahwa Pak Darmaji orang Kristen. Itu semua pegawai-pegawai mengatakan kepada saya seperti itu. Karena identitas saya seorang berKTP Kristen, nah kemudian tujuannya adalah ke Aceh. Dan semua orang tahu bahwa ke Aceh itu adalah tidak untuk semua kalangan. Itu perkataan dari Departemen Transmigrasi waktu itu yang menangani kepergian saya, pendaftaran saya. Tetapi akhirnya beliau-beliau meloloskan saya karena saya punya cita-cita untuk membahagiakan keluarga. Waktu itu saya masih belum punya anak. Kemudian setelah di Aceh, saya memang tidak banyak, artinya tidak banyak bertingkah ataupun saya tidak melakukan apa-apa, hanya kami berdoa di dalam kamar bersama dengan istri. Sampai kemudian pada tahun 89 akhir saya sudah masuk di Aceh. Pas di tahun 92 lahir seorang anak saya yang pertama, sehingga di situ saya berikan nama Endar Kristiana. Nah, di situ menjadi pertanyaan kembali. Tuh, kok anaknya namanya Kristiana? Apa sampai orang Kristen? Iya, saya bilang begitu. Saya sudah niat, saya walaupun seperti apa, saya tetap mempertahankan karena itu yang saya aminkan, itu yang saya anut selama ini. Akhirnya udah banyak gunjingan sana sini mengatakan kepada saya, namun saya tetap kekeh, saya tetap teguh bersama dengan istri untuk memberikan nama anak saya yang pertama itu adalah Endar Kristiana, yang sekarang dipanggil Christine. Nah, hingga akhirnya saya di lokasi transmigrasi, tepatnya di Desa Alung Meganda, Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat, itu kami tidak bisa bertahan lama, bukan karena saya orang Kristen, tetapi karena di sana tanahnya memang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Dan bukan hanya saya yang tidak betah di sana, ternyata ada beberapa puluh orang yang meninggalkan lokasi tersebut. Hingga akhirnya saya bertekad untuk mencari pekerjaan di sebuah perkebunan, ternyata saya diterima. Saya diterima di sana hingga saya juga dipercaya oleh atasan untuk menjadi mandor sebuah perkebunan kelapa sawit. Di sana saya bertemu dengan sahabat-sahabat Kristiani, yaitu orang-orang Batak, orang-orang dari Medan, orang China semuanya, hingga kami bisa merasakan betapa indahnya kehidupan saya waktu itu. Akhirnya di dalam pekerjaan itu pun kami tidak bisa lama karena terbatas dengan waktu ataupun waktu yang diberikan perusahaan. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke kota provinsi, yaitu ke kota Banda Aceh, yang selama ini menjadi impian saya untuk menginjakkan kaki saya di Banda Aceh. Begitu saya di Banda Aceh, saya tidak tahu tujuan saya mau ke mana,
saya tidak tahu. Saya di dalam kendaraan itu naik bus itu saya masih kosong. Saya bersama dengan istri saya dan satu orang anak saya waktu itu. Nah, akhirnya saya ke kantor transmigrasi karena saya ingat saya bisa ke Aceh ini adalah yang membawa eh, transmigrasi yang mengantarkan saya ke Aceh dari Departemen Transmigrasi. Akhirnya saya di transmigrasi, di kantor transmigrasi saya dipersilahkan untuk nginap di sana. Saya diberi makan bersama anak saya. Kemudian saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Waktu itu sudah tua. Saya langsung ditanya, loh, Mas mau kemana? Saya enggak tahu, Pak. Saya nggak tahu mau kemana. Kalau Tuhan memberikan saya tempat di sini, ya mungkin saya tinggal di sini. Kalau Tuhan mau mengirim saya kemana, ya mungkin saya nanti akan kemana. Saya nggak tahu. Loh, kok nyebutnya Tuhan? Kamu orang Kristen ya? Iya, Pak. Wah, langsung saya dirangkul di situ. Nah, saya dirangkul, kemudian saya dikasih fasilitas, saya diberi kamar untuk sementara tinggal di situ. Namanya Pak Arden Aritonang waktu itu, kalau nggak salah, orang Batak juga. Akhirnya beberapa hari kemudian saya dipanggil ke kantor. Saya untuk menghadap ke kantor. Mas, dipanggil Pak Arden Aritonang, ada seorang pegawai. Saya datang menghadap ke kantor. Akhirnya saya diberi tahu, Mas, kalau saya tempatkan kamu di transmigrasi mau? Mau, Pak. Saya siap di mana-mana siap. Tapi gimana, Pak, nanti dengan keberadaan saya di sana? Udah, jangan khawatir. Bilang aja nanti ada surat dari saya nanti. Nah, kemudian setelah saya mengiyakan, akhirnya saya ditempatkan di sebuah transmigrasi, tepatnya di Desa Lengah, ya, di Desa Lengah. Kemudian saya bertahan di sana. Seorang pegawai-pegawai kantor transmigrasi yang di kepala unitnya di sana itu tidak bisa berkutik karena yang mengirim saya adalah Pak Arden Aritonang. Walaupun semua orang tahu bahwa saya orang Kristen, tidak ada yang bisa menolak saya. Hingga akhirnya saya bertahan di sana. Seiring dengan berjalannya waktu itu saya sudah 2 orang anak saya lagi perempuan, 2, yang satu namanya Endar Kristiana, yang satu Endar Febriani. Nah, kemudian itu kedua-duanya memang lahir di Aceh Barat. Kemudian saya di Lengah, di pemukiman transmigrasi yang kedua saya ini, saya sudah enjoy, saya hidup di sana. Saya walaupun saya ini kembali ke kota lagi, saya mencari-cari. Saya jalan keliling, saya jalan mencari gereja. Karena bagaimanapun anak saya harus dibaptis waktu itu. Nah, kemudian saya mencari gereja, mencari suaka di gereja waktu itu. Di Banda Aceh, saya bertemu dengan gereja GPIB Banda Aceh. Yang waktu itu adalah pendetanya Bapak John Wadu, STH. Nah, itu yang membaptiskan anak-anak saya. Nah, hingga akhirnya saya selama di transmigrasi, itu saya senang, saya tidak ada gangguan, saya tidak ada ini. Akhirnya saya setiap hari Minggu ingin ke gereja, tapi jauh, kendaraan sulit.
sementara saya kendaraan tidak ada, tidak punya. Nah, hingga akhirnya di sana solusinya ada ini, ada labi-labi di sana, kalau bilang di sana labi-labi. Itu naik angkot, kalau kami di Malang angkot. Kemudian saya gereja. Saya memutuskan untuk pergi ke gereja. Tetapi saking saya menghargai iman saya mempertahankan iman saya, dan saya tidak mau menyinggung orang lain. Saya mensiasati untuk ke gereja itu dengan naik kendaraan umum, yaitu dengan membawa jagung, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya membawa jagung basah, jagung yang masih hijau, itu saya masukkan Alkitab supaya tidak terjadi kontroversi di dalam keluarga saya, dalam perjalanan saya untuk mengamankan diri seperti itu. Jadi setelah sampai di kota, di Banda Aceh, itu saya buka, apa itu Mas Darmaji, katanya kan, waktu itu orang manggil saya masih Mas. Saya nyatakan jagung Ibu, Bapak, ini kalau mau monggo silahkan diambil. Nah, tapi di dalamnya Alkitab. Setelah itu, nah, waduh, kok sampai begitu, Mas Darmaji? Iya, iya Pak Pendeta, nanti daripada ini ketahuan orang di jalan, saya nggak enak, daripada nanti kami tidak nyaman, saya bilang begitu. Akhirnya dia kan, oh ya, enggak apa-apa. Itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu kata Pak Pendeta waktu itu, seperti itu. Akhirnya Pak Pendeta memutuskan untuk memberikan satu Alkitab kepada saya. Mas Darmaji, ini Alkitab untuk di gereja dan ini Alkitab untuk di rumah. Jadi kalau ke sini tidak usah membawa Alkitab. Alkitabnya ditaruh di gereja. Setelah sampai di gereja nanti diambil dan dipakai untuk bergereja, untuk ibadah. Beliau bilang gitu. Baik Pak, saya bilang gitu. Akhirnya begitu kami lakukan. Nah, kemudian waktu itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, istri saya mengandung anak saya yang ketiga. Itu saya mengalami mengalami riwayat hidup yang luar biasa, sengsara saya, sakit keras. Sementara istri saya mengandung sudah waktunya, sudah masuk bulan, saya sakit keras. Jadi dari usia kandungan 5 bulan mungkin sampai dengan melahirkan itu saya sakit keras. Sampai saya tidak tahu apa-apa. Nah, di situ kembali saya diuji oleh Tuhan Yesus. Nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan Yesus kepada saya. Saya sakit keras, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar keras. Saya sudah tidak tahu apa-apa. Di rumah saya banyak orang yang mengunjungi saya tidak tahu. Nah, akhirnya pada saat itu mungkin masih karena di daerah masih terpencil, namanya desa potensial di sana, itu masih terpencil. Kami setiap sore jam 7 gitu sudah sepi, sudah nggak ada lampu, belum ada listrik, belum ada ini, belum ada itu, semua tidak ada. Akhirnya kami setiap sore hanya tetangga-tetangga itu yang mengunjungi saya dengan lampu teplok seadanya. Tapi saya tidak tahu, dikunjungi orang banyak saya sudah tidak tahu. Saya sudah tidak tahu. Nah, kemudian pas tanggal 15 Oktober, itu saya masih ingat sampai dengan hari ini, saya masih ingat tanggal 15 Oktober waktu itu saya tidur di dalam jaga. Artinya setengah tidur, setengah sadar. Nah, itu saya tidak tahu seperti apa rasanya seperti itu, yang saya alami seperti itu. Tiba-tiba di jam malam, nggak tahu jam berapa,
Waktu itu memang ya itu belum ada media, belum ada alat-alat apapun belum ada. Namanya kami masih baru di sana. Ya Tuhan, saya hanya berdoa. Tuhan, kalau memang Engkau mau memanggil hamba, panggillah hamba Tuhan, walaupun putra hamba belum lahir. Hamba siap dengan segala keadaan. Itu yang saya mohon kepada Tuhan, saya berdoa pada waktu itu. Kemudian malamnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak mimpi dan itu saya katakan bahwa itu nyata. Tetapi saya tidak mimpi. Jadi tidur dalam jaga. Artinya setengah sadar, setengah tidak. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri dengan mujizatnya yang sungguh luar biasa. Waktu itu saya didatangi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini saya sudah saksikan, sudah saya sampaikan kesaksian ini di tahun 2000 tahun 2000 itu saya sudah menyampaikan kesaksian ini kepada gereja-gereja di Malang. Itu ada salah satunya di gereja GPDI Aris Munandar, itu saya pernah bersaksi tentang hal apa yang telah saya alami yang pernah saya alami waktu itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Saya melihatnya itu sambil mendongak begini, seperti saya melihat batang kelapa, saking besarnya. Jadi Tuhan Yesus bersama seorang malaikat. Memang yang menyatakan itu malaikat adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah malaikat yang mendampingi saya. Tuhan, apakah ada nama saya di buku itu? Saya bertanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena seorang malaikat ini dalam penglihatan saya itu membawa tongkat dan membawa buku. Jadi Tuhan Yesus ini membawa tongkat. Jadi seorang malaikat ini membawa dan nggak tahu seperti apa besarnya buku itu. Akhirnya saya menanyakan bahwa Tuhan, apakah ada nama saya di situ? Dan kapan saya dipanggil? Tuhan Yesus dengan lembut menjawab saya, nama kamu tidak ada di situ. Yang ada nama di situ adalah namanya Lasmini, tinggalnya di Lorong. Ini betul-betul Bapak Ibu Saudara. Malam itu juga saya bersaksi kepada orang-orang yang mengunjungi saya, kepada orang-orang yang menjaga sakit saya. Semua mereka menangis mendengar kesaksian saya bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya bersama dengan Tuhan Yesus, saya dielus-elus, kening saya dielus-elus. Saya dielus-elus gini kening saya, kemudian diletakkan sebuah batu, ya, sebuah batu seperti es begitu rasanya. Dingin, enak, langsung badan saya itu seakan-akan seperti kapas. Langsung ringan seperti apa gitu. Nah, kemudian setelah saya terbangun dari mimpi saya, dari apa yang saya alami tadi itu, saya tiba-tiba melihat bahwa di rumah saya ini banyak orang. Nah, kemudian saya ceritakan kepada orang-orang yang di rumah saya tadi. Saya ceritakan. Nah, mereka bilang, Masya Allah, muka-muka karena apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan sampean selamat. Begitu mereka semua. Akhirnya sampai pada pagi harinya, benar Bapak Ibu Saudara sekalian, yang meninggal itu adalah namanya Lasmini, rumahnya di Lorong 5, orangnya berasal dari Malang. Itu betul-betul nyata. Itu mujizat Tuhan yang paling nyata yang saya rasakan selama hidup saya.
Itu betul-betul nyata. Jadi di dalam hidup saya waktu itu memang betul-betul sengsara karena saya mendapatkan sakit. Nah, kemudian setelah itu orang semua mengatakan, aduh itu yang mimpinya Mas Darmaji tadi malam benar. Tadi malam cerita ke saya, banyak yang mengatakan seperti itu. Akhirnya menjadi kesaksian saya dalam hidup saya. Selama hidup saya itu menjadi kekuatan dalam saya mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian eh, istri saya melahirkan. Nah, lahir seorang anak laki-laki. Saya sambil tertatih-tatih dalam pemulihan, istri saya melahirkan. Sementara saya uang di tangan tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak memiliki uang. Akhirnya anak saya lahir laki-laki dengan spontanitas. Puji Tuhan, anakku laki-laki. Saya bilang seperti itu. Aku berikan nama Ayub. Nah, spontanitas saya mengatakan, aku berikan nama Ayub. Tidak ada perkesempatan dengan seorang istri. Sudah, anaknya diberikan nama Ayub. Terus Ayub siapa, Mas? Ayub Endar Sugiarto. Itu Ayub itu saya mengingat kesengsaraan Nabi Ayub zaman dahulu. Nah, Endar itu nama kebesaran kami adalah anak Darmaji. Jadi anak saya ketiga-tiganya ini namanya Endar. Ada Endarnya semua. Nah, kemudian Sugiharto itu harapan saya nanti menjadi orang berharta, orang banyak harta. Sugiharto, sugih duit. Nah, jadi kaya, bisa mulia hidupnya. Itu harapan saya. Kemudian setelah anak saya lahir, diberikan nama Ayub Endar Sugiharto. Nah, biasa dengan adat istiadatnya orang Jawa, ada kulupan, ada apa ya, bikin terancaman dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah seorang majelis dari kota mengunjungi saya waktu itu. Terkejut beliau itu terkejut. Akhirnya, loh sakit begini kok nggak lapor ke gereja begini. Waduh, tidak tahu apa yang menjadi apa namanya penderitaan saya seperti ini. Istri saya hamil, perutnya besar. Nah, akhirnya seorang majelis tadi namanya Pak Boy Karewur, dia adalah orang Manado. Mungkin mudah-mudahan malam ini kalau beliau melihat channel ini bisa melihat saya eh, dan bisa mengiyakan karena itu yang beliau lakukan. Tiba-tiba kembali langsung beliau ini ke kota. Setelah kembali ke kota, balik lagi ke wilayah kami, ke transmigrasi, dengan rombongan mobil mewah-mewah banyak sekali. Sampai dari Kesdam, itu rombongan dari Kesdam membawa truk tentara itu banyak. Hingga akhirnya di rumah saya dijadikan apa ya, seperti puskesmas sesaat. Saya diberitahu untuk menyuruh seseorang memanggil orang-orang transmigrasi itu. Semuanya dipanggil, semuanya diobati, semuanya dikasih vitamin, itu dari gereja dan dari Kesdam. Nah, itu menjadi berkat sakit saya waktu itu, menjadi berkat sungguh luar biasa. Nah, dari situlah Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dari gereja itu mendapatkan perhatian khusus, baik dari gereja, dari Telkom waktu itu juga ada, dari Kesdam, itu dari pabrik semen yang ada di sana itu juga ada, karena ada beberapa majelis ataupun jemaat GBIB Banda Aceh itu yang bekerja di sana. Akhirnya kami diberikan pakaian layak pakai. Udah sampai satu mobil kami bawa ke daerah kami, udah kami bagi-bagikan, bawa beras dari kota,
kami bagi-bagikan. Pokoknya kami berbagi berkat. Hingga akhirnya ada beberapa keluarga, Bapak Ibu Saudara, yang menyatakan kepada saya untuk ingin ikut ke Banda Aceh. Nah, waktu itu ingin ikut ke Banda Aceh itu hanya saya iyakan, nggak tahu apa tujuannya. Nah, begitu sampai di Banda Aceh, ternyata beliau bilang, aku sakjane kepingin melu nang gereja. Nah, seperti itu, kalau dibahasakan, aku ini sebenarnya ingin ikut ke gereja. Karena aku melihat kamu ini kok seperti ini, sakit kamu seperti itu, kok bisa sembuh. Nah, itu semua adalah karya Tuhan, saya bilang begitu. Nah, akhirnya itu ada beberapa orang. Pertama itu hanya 2 orang. Orang Jombang dengan orang Pare, waktu itu namanya Pak Karyono. Dan kalau orang Pare ini adalah Pak Sarbini, itu tiba-tiba ikut. Jadi 2 keluarga ini ada 5 jiwa, itu mengikut jejak saya di dalam menjalani kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Nah, akhirnya sampai di gereja kami semua disambut baik, sampai kemudian dari majelis dari gereja GPIB Banda Aceh ini selalu menjemput, ya, selalu menjemput kami. Pak Darmaji, kalau mau ke gereja nggak usah naik bus, tuh cukup tunggu aja di pinggir jalan di sini, keluar dari kampung, nanti kami yang jemputnya. Seperti itulah. Terus kami diantar jemput ke gereja. Akhirnya dengan berjalannya waktu, tiba-tiba ada gejolak waktu itu ya. Ada gejolak pas tahun 99 itu, 1999 itu gejolak. Jadi kita semua tahu bahwa waktu itu GAM merajalela. Nah, akhirnya saya mencari suaka waktu itu, mencari perlindungan. Ternyata yang saya dapatkan perlindungan tersebut adalah musuhnya mereka. Jadi di sana tentara itu juga tidak bisa menjamin dirinya sendiri, itu nggak berani. Makanya kami memutuskan untuk mencari perlindungan masing-masing. Karena kalau seorang tentara ini memang musuhnya, jadi tentara ini, seorang TNI ini juga nggak berani menyatakan seperti itu, nggak berani berbaur dengan masyarakat, karena takut kalau masyarakatnya menjadi sasaran. Akhirnya kami waktu itu udah memutuskan, karena gencar-gencarnya serangan GAM ini, jadi saya ingat betul waktu itu Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri. Nah, di situ setelah Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri, malamnya mereka bergerak. Yaitu terus sejak itu kami tidak bisa aman, kami tidak bisa tentram dengan mencari keselamatan masing-masing. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari wilayah itu, namun tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Akhirnya istri saya titipkan. Waktu itu ada mobil yang masuk ke sana, saya titipkan. Boleh naik, asalkan nggak bersama bapak. Gitu. Karena waktu itu saya ya sebagai tokoh masyarakat di sana, saya sebagai seorang yang jadikan wakil rakyat di sana. Nah, makanya saya diincar. Nah, diincar. Akhirnya Tuhan kembali lagi menunjukkan mujizatnya kepada saya. Jadi kepergian anak dan istri saya ke kota itu saya tumpangkan ke sebuah mobil sampai di kota. Akhirnya anak dan istri saya ini menuju ke
gereja, di sana menangis histeris. Di gereja itu pun tidak bisa membantu, hanya bisa berdoa. Berdoa dan berdoa setiap hari selama perpisahan kami dengan saya dengan istri-istri, anak dan istri saya. Itu saya hidup terkatung-katung selama sekitar hampir 1 bulan tanpa anak dan istri. Saya harus bersembunyi ke sana kemari hingga akhirnya saya untuk memutuskan untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Itu saya menyusuri jalan, Bapak Ibu. Jadi kalau diukur dengan ini mungkin sekitar 20 kilo. Saya berjalan menuju jalan raya, jalan provinsi. Itu sekitar 20 kilo. Namun Tuhan kembali lagi menunjukkan mujizatnya kepada saya. Ini betul-betul yang saya alami seperti itu. Jadi saya berjalan menuju daerah Sareh. Nah, di sana di Sareh itu adalah jalan provinsi. Saya melalui jalan setapak. Di sana saya berjalan kira-kira 1 jam, Bapak Ibu, di tengah hutan. Itu saya bertemu dengan gerombolan mereka yang sedang beroperasi, gerombolan GPK atau GAM. Nah, saya sudah nggak punya hati, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sudah pasrah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jangan kehendak kami yang terjadi. Kalau memang ini jalanku, tuntun hamba Tuhan. Bimbing hamba Tuhan. Tutup mata hati mereka. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Akhirnya saya berjalan. Pas ketemu dengan rombongan mereka, saya ditanya. Yang ditanyakan adalah saya. Yang ditanyakan saya. Waduh, Bang, kalau sampai nanyakan Darmaji, sudah pulang, Bang. Waduh, terlambat, Abang. Saya bilang begitu. Akhirnya Tuhan betul-betul menutup mata hati mereka. Karena apa? Mereka tidak menanyakan identitas saya. Mereka tidak menanyakan KTP saya. Seandainya mereka menanyakan KTP saya, mungkin saya sudah ditangkap waktu itu. Nah, setelah mereka melepaskan saya masih minta jaminan, Bapak Ibu saudara sekalian. Bang, saya udah diperiksa gini, nanti kalau ketemu orang lagi gimana? Udah bilang aja kalau sudah ketemu dengan Bang Rohim, katanya kan. Terus saya dikasih sebuah tanda gitu kan, seperti KTA atau apa begitu. Nah, ini nanti tunjukkan ke orang-orang yang kalau ketemu Abang di sana ya. Baik, Bang. Begitu saya jalan, ya puji Tuhan. Saya sudah tidak bertemu lagi dengan yang namanya operasi, yang namanya gerombolan. Itu saya sudah nggak ketemu lagi. Namun setelah di jalan raya, saya menunggu bus. Ada 5 bus. Saya stop nggak mau berhenti. Nggak tahu seperti apa. Ternyata saya dengar-dengar katanya takut kalau mau berhenti di tengah jalan. Nah, akhirnya bus yang ke-6 itu mau berhenti. Karena orangnya penuh, mau berhenti. Hingga sampailah saya di gereja di Banda Aceh. Ternyata di Banda Aceh ini semua majelis tengah berkumpul. Berdoa untuk mendoakan saya. Akhirnya kami sudah bertemu dengan anak dan istri lagi. Saya tinggal di rumahnya Pak Boy Kariwur. Akhirnya saya juga memiliki mempunyai keinginan karena tinggal di rumah orang ini nggak enak. Akhirnya kami memutuskan untuk kontrak. Nah, kontrak saya di sana dengan pekerjaan apa adanya. Saya nggak berani bekerja ke luar kemana-mana karena keberadaan saya di sana memang waktu itu sungguh-sungguh terancam. Nah, kemudian istri saya memutuskan untuk jualan keripik pisang ya.
keripik pisang, Bapak Ibu Saudara. Nah, di pisang itu dijadikan keripik, digoreng. Akhirnya saya titipkan ke warung-warung dengan jalan kaki. Pokoknya saya keliling kota Banda Aceh. Nah, akhirnya lama-lama saya punya modal jualan bakso, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jualan bakso. Saya menjadi seorang tukang bakso di Banda Aceh. Nah, akhirnya setelah saya sukses, bukan sukses ya Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya punya tabungan. Nah, tiba-tiba bakso saya ini yang makan orang-orang nggak tahu orang apa, itu makan bakso yang namanya mangkok itu penuh hanya dengan pentol. Pentolnya saja yang dimakan, penuh. Ada 5-7 orang. Jadi cuma makan baksonya itu aja, pentolnya saja, baksonya aja. Wah, kemudian ditaruh gitu aja, dilempar gitu aja mangkoknya, nggak mau bayar semua pada kabur. Menangis saya, menangis. Nah, disitulah akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Jawa, pulang ke Jawa dengan waktu itu saya mempunyai uang itu hanya tidak seberapa. Akhirnya untuk bisa beli tiket satu bangku lah waktu itu. Padahal kami harus beli 2, anak saya 3, istri saya 1, saya 1. Itu agen bus menyarankan beli 2. Nggak usah beli 3 Pak, nanti beli 2 aja. Akhirnya saya di terminal itu bertemu dengan seseorang yang baik hati waktu itu, hingga memberikan uang ke saya untuk tambahan ongkos. Jadi saya bisa beli 2 tiket dengan pegang uang waktu itu sekitar 200 mungkin. Jadi pokoknya sampai di Malang itu saya punya, waktu itu bukan ke Malang langsung, saya ke Kediri, sisa uang hanya 50.000 Bapak Ibu sekalian. Dengan anak saya 3, udah makan, tidur, numpang ke sana kemari. Udah tertatih-tatih hidup saya waktu itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya kembali ke orang tua di Banjarmasin. Ternyata di sana di ultimatum juga, kalau nggak mau mengikuti ajaran saya, tidak boleh berteduh di bawah genteng saya. Itu pernyataan orang tua saya. Padahal saya sudah bekerja di sebuah perusahaan batu bara waktu itu Bapak Ibu. Namun mertua saya menyatakan seperti itu. Akhirnya saya kembali ke Jawa, ke Malang. Ke Malang, saya duluan. Istri dan anak saya masih tinggal di Banjarmasin. Akhirnya berapa bulan kemudian menyusul, istri saya dengan perutnya udah besar, hamil lagi anak saya keempat. Setelah sampai di Malang, ternyata istri saya melahirkan, anak saya meninggal sebelum dilahirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ mendapat ujian lagi. Saya kembali bersimpuh kepada Tuhan. Sementara istri saya ditangani oleh suster, oleh dokter, saya berdoa di samping. Berteriak saya, Tuhan Yesus tolong istri saya, tolong anak saya Tuhan. Akhirnya istri saya mengatakan, kalau anakku sudah Engkau ambil, aku ikhlas Tuhan, yang penting selamatkan aku. Itu, saya dengar itu, tiba-tiba bisa dilahirkan. Padahal waktu itu rencana mau dirujuk ke Saiful Anwar, harus operasi. Sementara saya tidak punya uang sama sekali. Hanya waktu itu pegang uang sekitar 80-80 ribu. Udah nggak tahu seperti apa Tuhan Yesus, ini semua hamba serahkan ke dalam tangan kuasa. Nah, jadi pemakaman anak saya ini juga saya baru mengenal gereja, belum hitungan bulan, masih hitungan minggu saya bergereja. Tapi semuanya luar biasa. Anak saya bisa teratasi, anak saya bisa dimakamkan secara layak dan secara Kristiani,
secara Kristen. Akhirnya hingga sampai saat ini anak saya sudah 21 tahun usianya, 20 tahun usianya. Akhirnya saya masih tertatih-tatih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya di Malang tidak punya kenalan. Saya tidak punya relasi. Saya tidak tahu mau bekerja apa. Akhirnya istri saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di sebuah perumahan. Itu menjadi IRT. Menjadi PRT, maaf. Pembantu rumah tangga di sana. Kemudian menjadi pembantu rumah tangga dari satu rumah ke rumah lain. Begitu setiap hari. Saya hanya merenung. Aku ini seorang laki-laki, nggak bisa bekerja, nggak bisa membantu, memberikan nafkah pada anakku, istriku. Nah, akhirnya saya dapat tawaran Bapak Ibu sekalian dari gereja. Waktu itu sebelum dilembagakan, gereja Getsemani Malang ini belum dilembagakan. Saya sebagai koster atau cleaning service di sana. Saya bekerja di sana sebagai pelayan di gereja selama sekitar 2 tahun. Akhirnya saya juga kembali lagi mengalami musibah, saya sakit, sehingga saya nggak bisa bekerja. Dan yang namanya sebuah lembaga atau instansi ataupun kantor, nah itu kalau sudah kita nggak bisa masuk terlalu lama, sudah otomatis dicarikan pengganti, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya terima dan saya diberi ya semacam pesangon karena itu kesadaran saya untuk mengundurkan diri. Nah, akhirnya karena saya nggak bisa lagi melanjutkan pekerjaan karena saya sakit. Saya putus lagi pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya putus pekerjaan, mau kemana, mau cari apa, kerja di mana, saya nggak tahu. Jadi hanya mengharapkan gaji seorang istri yang menjadi pembantu rumah tangga. Dan dibantu dengan istri saya mencari kangkung di sawah-sawah. Setiap hari pulang kerja dia mencari kangkung dengan anak-anak saya. Kadang berjualan bikin cemilan jenil atau apa gitu. Saya sementara belum bekerja. Saya masih pengangguran. Namun anak dan istri saya tetap tekun, tetap sabar, tetap ke gereja setiap minggu, tiap ibadah ada ibadah walaupun dengan dengan keterbatasan kami tetap ibadah, kami tetap tekun. Nah, akhirnya Tuhan pelan-pelan menjawab saya. Anak saya sekolah, walaupun tidak terlalu tinggi tamatannya, tetapi anak saya mempunyai talenta masing-masing, mempunyai kerinduan untuk membantu orang tua hingga terwujud. Akhirnya anak saya juga setelah lulus dari SMK, anak saya memutuskan untuk mengambil akademi di SPA hingga selesai. Akhirnya dikirim ke Eropa. Di Eropa 2 tahun bisa membelikan tanah saya untuk yang saya tempati ini. Nah, Tuhan memberikan berkatnya itu melalui anak saya. Saya dibelikan tanah Bapak Ibu Saudara sekalian oleh anak saya. Kemudian setelah pulang dari Eropa, berapa bulan di rumah, dikirim lagi ke Cina. Tapi kami sudah membangun rumah dengan apa adanya. Karena saya seorang tukang, saya seorang tukang bangunan, bisa membuat rumah sendiri. Akhirnya rumah ini saya bikin sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi dengan istri saya, nah kalau anak saya yang laki-laki sudah pulang sekolah, baru dengan anak saya yang laki-laki. Begitu terus. Ketika habis materialnya,
berhenti kami di dalam mengerjakan rumah. Saya bekerja dulu. Ya, begitu seterusnya dan seterusnya. Walaupun sampai dengan hari ini, mulai tahun 2013, sampai dengan hari ini rumah saya masih belum selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi itu juga saya bersyukur dan bersyukur sekali karena itu adalah berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan keluarga. Dibandingkan sebelumnya, selama 13 tahun, saya kontrak sana, kontrak sini, sampai di macam-macam mengalami penderitaan di dalam kontrak rumah. Sampai di dalam lingkungan, kami mengajukan usulan, kami mengutarakan maksud dan sebagainya, tidak pernah direspon karena saya orang ngontrak. Namun sekarang Tuhan memberikan berkatnya kepada saya hingga saya sekarang kebalikannya. Jadi perhatian beliau-beliau semua menjadi contoh teladan dari lingkungan di wilayah kami tinggal. Itu karena keberadaan kami yang selalu tekun berdoa, rajin kami ke gereja. Itu mereka memandang keluarga saya adalah keluarga yang diberkati. Jadi walaupun sampai dengan hari ini rumah saya belum selesai total, terkadang kalau hujan masih bocor, itu kami tetap bersyukur karena ini yang diberikan Tuhan kepada saya. Walaupun toh sampai dengan hari ini lantai saja masih belum bisa bersih seperti teman-temannya, namun kami sekeluarga tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami sekeluarga. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian hidup saya. Semoga menjadikan berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan untuk saudara-saudara saya yang di luar saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan dan saya tidak bermaksud untuk membeda-bedakan. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga percaya kepada Yesus, sama seperti saudara hari ini diberkati Tuhan. Bagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, dan jangan lupa untuk saudara tetap berdoa, supaya channel kami menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.